Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bu Fia. Hari ini akan menjelaskan materi fisika SMA kelas 11 IPA tentang intensitas bunyi. Nah, intensitas bunyi itu dapat diartikan besarnya daya tiap satuan luas, atau dirumuskan secara matematis I sama dengan P bagi A. I sama dengan P per A. Di mana I-nya adalah intensitas bunyi dengan satuan watt per meter kuadrat, P-nya energi tiap waktu atau daya, satuannya watt, A-nya adalah luas, satuannya meter kuadrat. Nah, di sini bunyi itu dapat disamakan dengan seperti gelombang yang membentuk permukaan bola. Nah, di sini ada ditampilkan gambar sirine dari mobil polisi. Jadi bunyi itu gelombangnya membentuk seperti permukaan bola. Sehingga luasnya di sini itu kita menggunakan luas permukaan bola, yaitu 4 kali Pi kali R kuadrat. Jadi rumus yang tadi I sama dengan P per A dapat kita luaskan lagi menjadi P sama dengan 4 Pi R kuadrat. Sehingga kita dapat simpulkan bahwa intensitas bunyi bergantung pada jarak. Semakin dekat jaraknya, maka intensitasnya akan semakin besar. Tetapi kalau semakin jauh jaraknya, itu intensitasnya akan semakin kecil. Logis ketika kita mendengar suatu bunyi, ketika bunyi itu jauh dari pendengaran kita, maka kita akan mendengarnya frekuensi yang sangat kecil. Tetapi kalau misalnya kita mendengar bunyinya dari jarak yang dekat, maka itu akan bunyinya memiliki intensitas yang besar. Nah, berikutnya kita akan bahas tentang taraf intensitas bunyi. Taraf intensitas bunyi merupakan logaritma yang membandingkan antara intensitas bunyi terhadap intensitas ambangnya. Nah, jadi bunyi itu memiliki intensitas ambang yang besarnya adalah 10 pangkat min 12. Secara matematis, taraf intensitas bunyi dapat dirumuskan menjadi TI sama dengan 10 log I per I0, di mana TI-nya adalah taraf intensitas untuk sebuah mesin, 10 log. Lognya itu kita menggunakan matematis logaritma, I-nya intensitas bunyi dengan satuan watt per meter kuadrat, I0-nya intensitas ambang pendengaran manusia dengan nilai 10 pangkat min 12 watt per meter kuadrat. Nah, perlu diingat bahwa taraf intensitas itu memiliki satuan desibel. Nah, kalau tadi rumus taraf intensitasnya untuk satu buah mesin. Bagaimana kalau misalnya di sebuah pabrik memiliki banyak mesin atau misalnya ratusan mesin? Nah, itu otomatis akan mengeluarkan intensitas bunyi yang akan lebih besar juga. Nah, di sini kita bisa menghitung taraf intensitas bunyi untuk sekian jumlah mesin dengan cara TIN, N-nya itu adalah banyaknya mesin, misal 100 mesin, 1000 mesin, 2000 mesin, kita menggunakan TIN. Sama dengan TI1. TI1 adalah taraf intensitas untuk satu buah mesin yang kita hitung dengan rumus sebelumnya, ditambah 10 log N. N-nya itu banyak mesinnya. Lalu bagaimana jika dalam soal itu yang diketahui adalah dua jarak yang berbeda? Maka kita akan menggunakan TIN sama dengan TI1 tambah 20 log RA per RB. RA ini adalah jarak yang pertama, RB jarak yang kedua. Nanti tergantung penggunaan ketika kita latihan soal. Soal itu apa saja yang diketahui kita harus identifikasi, kemudian kita menggunakan rumus yang mana. Nah, berikut ada beberapa contoh soal. Pertama, gelombang bunyi dengan daya 78,5 watt dipancarkan ke medium di sekelilingnya yang homogen. Berarti mediumnya itu sama. Intensitas radiasi gelombang tersebut pada jarak 10 meter dari sumber bunyi adalah, berarti ini yang dikasih tahu adalah daya, kemudian jarak. Daya itu adalah P, jarak itu adalah R. Nah, kita tahu bahwa intensitas tadi adalah daya persatuan luas, P per A. Nah, karena luasnya membentuk gelombang permukaan bola, jadi A-nya itu adalah 4 pi R kuadrat. P-nya kita masukkan 78,5. 4 kita buat, pi ini karena bola, berarti kita gunakan seperti matematika, pi-nya 3,14.
R-nya adalah jaraknya. Satuannya ingat sudah meter, berarti tidak perlu diubah lagi. Satuannya meter 10. R kuadrat berarti 10 kuadrat. Yaudah tinggal dikalikan 78,5. 4 kali 3,14 kali 10 kali 10, 100. 100 kali 3,14, 314. Dikali 4, 1256. Nah, dibagi diperolehlah nilai 0,0625. Atau kalau kita buat menjadi notasi ilmiah, berpangkat 6,25 kali 10 pangkat min 2 dengan satuan watt per meter kuadrat. Nah, seperti itu cara penggunaan untuk rumusan intensitas P sama dengan P per A. Nanti silakan dipahami. Berikutnya, contoh soal kedua. Perbandingan jarak titik A dan B dari suatu sumber bunyi adalah 2:3. Ingat, jarak A dan B memiliki perbandingan 2:3. Bunyi menyebar ke segala arah dengan sama rata. Perbandingan intensitas bunyi di titik A dan titik B adalah, nah kita tahu bahwa tadi intensitas kita simpulkan berbanding terbalik dengan jarak. Semakin dekat intensitasnya akan semakin kuat, semakin jauh intensitasnya akan semakin lemah. Nah, berarti kita cukup mengambil I berbanding terbalik dengan R. Artinya kalau intensitas benda A-nya itu berada di atas, RA-nya di bawah karena terbalik. IB-nya di bawah, RB-nya di atas. Karena dia pangkat 2, kita buat di sini pangkat 2. Berapa sih perbandingannya? 2:3. Kita masukin. Berarti RA-nya 2, RB-nya 3. RB-nya 3, RA-nya 2. 3 dikuadratkan 9, 2 dikuadratkan 4. Berarti perbandingan intensitas bunyi di titik A dan titik B adalah 9:4. Cukup mudah ya? Oke, silakan dipahami contoh soal kedua. Berikutnya, itu ada contoh soal ketiga. Ini adalah soal-soal yang paling sering keluar. Bunyi satu buah mesin mempunyai intensitas 1 kali 10 pangkat min 9 watt per meter kuadrat. Berapa sih taraf intensitasnya dalam satuan desibel? Nah, berarti ini kita mengubah dari intensitas menjadi taraf intensitas. Beda ya, intensitas adalah I, taraf intensitas adalah TI. Nah, kita memperoleh di sini intensitasnya, I-nya 1 kali 10 pangkat min 9. Kalau dalam matematika, kalau misalnya mau buat 10 pangkat min 9 aja, it's okay, karena 1 itu tidak perlu ditulis. Nah, kita tahu bahwa batas ambang pendengaran manusia, intensitasnya, I0-nya adalah 10 pangkat min 12. Ini sudah menjadi ketetapan, jadi akan selalu dipakai. Berarti kita cari dulu taraf intensitasnya menggunakan rumusan 10 log I per I0. Tulis 10 log, I-nya tadi 10 pangkat min 9, I0-nya 10 pangkat min 12. Aturan pangkat bahwa ketika dibagi, pangkatnya kita kurangkan. Berarti min 9 kurang min 12. Min ketemu min, itu jadi positif, berarti min 9 tambah 12, 10 pangkat 3. Nah, perlu diingat bahwa logaritma 10 itu sama kayak log 10 pangkat 1 penulisannya. Hasilnya adalah 1. Karena di sini basisnya itu adalah 10 kalau dalam logaritma yang tidak dituliskan. Berarti 10 log 10 pangkat 1 itu 1. Log 100, nolnya kan 2, berarti 10 pangkat 2. Berarti log 10 pangkat 2 sama dengan 2. Log 1000, 10 pangkat 3, karena nolnya ada 3, jadi kita hasilnya 3. Sampai seterusnya seperti itu. Nah, berarti di sini kan 10 pangkat 3. 10 pangkat 3 itu adalah 1000. Hasilnya log 1000 sama dengan 3. Yaudah, 10 dikali 3. Hasilnya 30 desibel. Ini adalah taraf intensitas untuk satu buah mesin. Lalu bagaimana kalau misalnya soal ini ditambahkan? Untuk 100 mesin. Berapa sih taraf intensitasnya? Nah, jadi kita tahu nilai taraf intensitas satu mesin tadi 30 desibel. Bagaimana dengan 100 mesin? Jadi kita masukin rumusan yang ketika N mesin tadi. TIN, TI1 tambah 10 log N. N-nya itu adalah berapa banyak mesinnya? 100. Jadi kita buat TI 100, TI1 tambah 10 log N-nya kita ganti 100. TI 100, TI1-nya tadi kita peroleh 30 desibel. TI1 itu adalah taraf intensitas ketika satu buah mesin. 10 log 100 itu 10 pangkat 2. Hasilnya adalah 2. 10 kali 2, 20. Kali dulu baru ditambah. Jadi 20 ditambah 30 hasilnya 50 desibel. Jadi dapat disimpulkan ketika satu buah mesin taraf intensitasnya 30 desibel, ketika 100 buah mesin dalam suatu pabrik itu taraf intensitasnya 50 desibel. Hal ini
tidak akan membuat peka di telinga manusia karena sudah diatur sedemikian rupa ketika jumlah mesinnya itu sekian banyak. Jadi inilah manfaat gelombang bunyi yang kita pelajari dalam kehidupan sehari-hari. Selain di pabrik, juga ada untuk mengukur kedalaman laut. Kemudian bagi nelayan itu untuk mengetahui waktu yang baik ketika untuk menangkap ikan, misalnya di malam hari yang kerapatan udaranya. Dan masih banyak yang lainnya, misalnya seperti USG untuk cek kehamilan ibu hamil, kemudian kacamata tunanetra. Dalam kehidupan sehari-hari, gelombang bunyi ini sangat banyak penerapannya. Oke, cukup sekian 3 contoh soal saja. Silakan dicatat, dipelajari. Semoga mudah memahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.